Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semua adik-adik sekolah minggu? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Dan hari ini adik-adik tahu Abang dan Inang Sentua akan mulai ibadah online kita. Nah, adik-adik yang berada di rumah, kami yang berada di gereja. Sudah siap adik-adik? Ya benar adik-adik. Tapi adik jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Apa aja itu protokol kesehatannya? Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu Menjaga jarak. Nah, diatur waktu keluar rumahnya. Jangan sampai ikut dalam kerumunan adik-adik ya. Ingat. ya adik-adik karena saat ini COVID-19 terminal sedang meningkat adik-adik. Jadi tetap berada di rumah ya adik-adik untuk ibadah kita pada saat hari ini. Adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu. Yang akan semua. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu Tuhan dipertemukan kembali di dalam ibadah. Kami percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Biarlah kami di dalam ibadah online ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akan mulai ibadah online kami ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja lewat puji-pujian yang kami sampaikan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran Tuhan kami Tuhan lewat ibadah kami ini Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tahu tidak kita hari ini memperingati hari apa? Nah, hari adik-adik cobain namanya. Namanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya? Lalu, mengapa Yesus harus naik ke surga? Adik-adik pasti penasaran kan? Kalau penasaran, nah kita nyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Rayakan Yesus, rayakan.
langit dan bumi. Marilah kita sama-sama berdoa, kita bersama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada hari kenaikan Yesus Kristus terambil dari hukum Taurat yang ke-7. Marilah kita sama-sama mengucapkan tita yang ke-7. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk dapat melakukan perintah-Nya. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya akan Tuhan Yesus? Wah, semua yang percaya akan Tuhan Yesus nih, Kak. Ya, adik-adik minggu lalu sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus bertemu dengan murid-muridnya di danau. Setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Benar, Kak. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang akan disampaikan oleh Inang Diakones tentang Yesus terangkat ke surga. Kenapa Tuhan Yesus terangkat ke surga? Setelah Dia mati untuk kita dan bangsa. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berjanji adik-adik dari Kidung Jemaat nomor 225. pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Tetapi kita berdoa terlebih dahulu ya, menunjukkan sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami dapat beribadah untuk memperingati hari kemenangan Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang dapat kami peroleh. Karena itu kami pakai waktu kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran anak-anak-Mu supaya firman-Mu dapat kami mengerti. Inilah kami anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik ada yang tahu astronot? Ada yang tahu? Iya, nanti kalau nggak tahu coba cari tahu. Tahu nggak adik-adik, astronot itu bisa pergi ke bulan loh. Iya, mereka bisa meninggalkan bumi, pergi ke ciptaan Tuhan yang lain, yaitu ke bulan. Tapi walaupun mereka hebat, ada yang lebih hebat lagi loh adik-adik. Siapa? Siapa yang lebih hebat? Ya, yang lebih hebat dari semuanya itu adalah Yesus Kristus. Pada firman ini, Yesus Kristus naik ke surga. Wow, Yesus Kristus naik ke surga adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Sebenarnya rumah Yesus itu di surga loh adik-adik. Adik-adik masih ingat gak sih lagu Natal yang mengatakan, "Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga kunjunganmu." Jadi yang lebih hebatnya adalah Yesus kita itu memang rumahnya di surga, memang tahtanya di surga, memang berasal dari surga. Ia datang ke dunia, pekerjaannya sudah selesai di dunia untuk menebus, menyelamatkan manusia. Jadi ia kembali ke rumah, ke tahtanya di surga. Hebat kan adik-adik? Iya, Yesus kita hebat. Karena apa? Yesus yang turun tahta dari surga untuk manusia telah kembali kepada tahtanya di surga. Adik-adik, tahu tidak adik-adik tujuan Yesus pergi ke surga? Tujuan Yesus kembali ke surga ngapain adik-adik? Kenapa nggak di bumi saja? Kenapa nggak di dunia saja menemani kita anak-anak sekolah minggu? Semua kita manusia yang ada di bumi. Kenapa? Kenapa harus naik ke surga? Karena Yesus Kristus mau menyediakan tempat bagi kita di surga. Yesus Kristus mau menyediakan tempat bagi kita orang percaya di surga. Karena apa? Karena kita adalah warga kerajaan surga. Karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Karena kita sudah ditebus, sudah diselamatkan Yesus Kristus. Ya adik-adik, tujuannya adalah demikian. Jadi adik-adik mau masuk surga atau masuk neraka? Iya, anugerah Yesus sudah sungguh luar biasa. Jangan sia-siakan. Kamu sudah menjadi warga kerajaan surga. Yesus Kristus sudah menyediakan tempat. Jangan disia-siakan. Kita harus mensyukurinya. Yesus Kristus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kamu, untuk saya dan kita semua. Karena itu adik-adik, Yesus yang sudah naik ke surga akan datang kembali untuk kedua kali. Seperti lagu kita itu, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan datang kembali
kembali untuk kita semua. Adik-adik, apa tujuan Yesus datang kedua kali? Apa kata iman kepercayaan kita? Untuk menghakimi manusia yang setia, manusia yang tetap percaya akan menjadi pewaris kerajaan surga, tetapi manusia yang sudah berpaling dan tidak setia, maka dia akan menjadi masuk ke api neraka. Sekarang pilihannya ada kepada kita semua. Karena itu adik-adik, tujuan Yesus yang akan datang kedua kali seperti dia naik ke surga, ditutupi awan-awan dalam kemuliaannya, dia juga akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi kita manusia. Lalu apa yang mau kita persiapkan? Apa yang mau kita persiapkan? Persiapkan dirimu, persiapkan diri kita semua untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Karena itu adik-adik, mari kita bersyukur buat semua yang dilakukan Yesus dengan menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, kita bersyukur buat kemenangan Yesus. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Yesus. Biarlah itu menjadi syukur kita untuk menunjukkan hidup kita yang berharga ini menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berjuang bersama karena kita adalah punya kerajaan surga. Upah kita besar di surga. Baik adik-adik, yang menjadi tugasnya adalah tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dihafal, kemudian dikirim ke grup WA masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik, kami apresiasi yang selalu rajin mengerjakan tugasnya. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, pewaris kerajaan surga. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami mengenai kemenangan Yesus yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, biarlah kami dapat selalu mengingatnya. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami anak-anak sekolah minggu dengan tubuh kami yang masih kecil, dengan kami yang masih belum mengetahui begitu banyak mengenai firman-Mu, tapi kami percaya Engkau mengajari kami anak-anak-Mu dapat bertumbuh menjadi anak-anak kesenangan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami dapat mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan melalui perbuatan kami sehari-hari. Ajari kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi anak-anak terang yang melakukan kesukaan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam masa pandemi ini, sehingga kami tetap bersuka cita, dapat menyelesaikan sekolah, dapat mengikuti pelajaran, dan kami juga dapat membanggakan orang tua kami. Berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Inilah kami Tuhan dalam ibadah online kami. Biarlah Engkau terima ibadah kami anak-anak sekolah minggu Tanjung Pinang. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan khotbah kita hari ini? Semoga adik-adik sudah tahu ya mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Benar, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga untuk menurunkan Roh Kudus, menyebarkan berita kebaikan. Ya, adik-adik, kita hari Minggu nanti kita akan ikuti tugasnya ya adik-adik, sampai kondisi COVID-19 di Kota Tanjung Pinang ini stabil. Baiklah, adik-adik, sebelumnya kita mau nyanyi lagu
berikanlah kami